Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Kemarin kita belajar pada subtema 4 pembelajaran 1 ya, tentang apa? Pengurangan pecahan ya. Pengurangan pecahan, penjumlahan pecahan sudah kita pelajari, terus pengurangan pecahan. Sekarang kita lanjutkan pada subtema 4 pembelajaran 2. Dibuka bukunya ya, halaman 188 pembelajaran 2. Nah, di sini ada sebuah bacaan ya. Nanti Bapak bacakan, anak-anak dengarkan dengan baik-baik. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Nah, ini semua warga berkumpul ya. Berkumpul di balai desa atau di kantor desa akan melakukan kegiatan musyawarah ya. Musyawarah apa kira-kira? Nah, kita lanjutkan ya. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Mereka sedang memusyawarahkan kegiatan kerja bakti yang akan dilakukan untuk menghadapi musim hujan. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan? Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu ini ya yang akan dilakukan ketika kerja bakti. Pertama, membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Yang kedua, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang ya. Yang ketiga, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Jadi setiap warga boleh memilih sesuai dengan kemampuannya ya. Di sini ada membersihkan saluran air, ada yang menebang cabang dan membersihkan sampah di jalan. Ketika kerja bakti diperbolehkan memilih pekerjaan. Anak-anak jika ada kerja bakti di lingkungan tempat sekitar anak-anak tinggal, anak-anak bisa membantu ikut kerja bakti. Misalnya ikut membantu membersihkan sampah-sampah di pinggir jalan. Gitu ya. Bergotong royong, saling menolong, saling membantu membersihkan lingkungan agar apabila terjadi hujan di lingkungan kita tidak terjadi banjir. Ayo berkreativitas. Ini ada kreativitas ya. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sampah-sampah harus kita buang pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan, apalagi ke parit atau tempat saluran air. Itu bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Kita lanjutkan sambil bekerja mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut ini. Senang ya melihat semua warga ikut bekerja bakti termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Ini pentingnya bekerja sama ya, saling membantu. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan, saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman, meskipun berbeda tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Ini ya, pentingnya persatuan, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu dan saling bekerja sama untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Ini ya,
Kepala desa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga karena sudah bekerja sama bergotong royong membersihkan lingkungan desa. Sesudah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan. Nah, sudahkah warga kita sudah bersatu membersihkan lingkungan untuk menghadapi musim hujan? Nah, ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk bekerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kita lanjutkan, ayo membaca. Nah, ini kita baca dulu ya. Kerja bakti telah selesai, Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Nah, kita kembali belajar tentang perbedaan cuaca dan iklim. Apa itu cuaca dan apa itu iklim? Nah, ini di sini ya, definisi cuaca. Ini yang harus kita pahami. Cuaca itu apa, iklim itu apa? Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu ya. Keadaan udara di suatu tempat tertentu itu namanya cuaca. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya pada pukul 7 pagi keadaan cuaca di Kota Bandung cerah, angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14 atau pukul 2 siang agak sore ya, ini keadaan cuacanya berubah, udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Nah, ini perubahan cuaca ya, bisa berubah-ubah, bisa pagi mendung, siangnya cerah, bisa kadang paginya cerah, siangnya mendung, bisa juga siangnya hujan. Nah, kalau cuaca bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Yang selanjutnya definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, kalau iklim jangka waktunya sangat lama ya, berbeda dengan cuaca. Kalau cuaca bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Kalau iklim berubahnya dalam waktu jangka yang sangat lama. Ini di sini disampaikan 11 sampai 30 tahun. Kalau di Indonesia, di negara kita iklimnya apa? Iklim tropis dan subtropis atau hujan dan kemarau. Selanjutnya, ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Nah, setelah anak-anak membaca ini, kira-kira informasi apa yang telah anak-anak dapatkan? Nah, diskusikan bersama temanmu, identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut, lalu tuliskan pokok-pokok informasi pada kolom yang tersedia berikut. Nah, anak-anak menuliskan informasi yang anak-anak dapatkan dari bacaan ini. Misalnya di sini dari bacaan yang atas ini ya, tentang cuaca. Nah, ini informasi yang terbaru yang didapatkan meliputi daerah tertentu saja. Nah, dapatkan di sini ya, didapatkan di sini. Tulis di sini. Untuk bacaan yang tentang iklim, nah ini ya, definisi iklim, tentang iklim, informasi apa yang anak-anak temukan dari ini. Di sini contohnya meliputi daerah yang luas. Kalau cuaca meliputi daerah tertentu saja, kalau iklim meliputi daerah yang luas. Informasi yang tentang cuaca, misalnya anak-anak tulis di sini, membutuhkan waktu dalam waktu cepat ya, atau dalam waktu singkat. Nah, dapat diamati dalam waktu singkat. Di sini dituliskan bisa. Kalau yang iklim dapat diamati dalam waktu yang sangat lama. Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak lanjutkan di sini. Ditulis informasi terbarunya. Yang selanjutnya, ayo mengamati. Nah, ini kegiatan di desa ya yang dilakukan Udin, Dayu dan teman-teman. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka melompati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Nah, mereka melompati genangan-genangan air yang ada di jalan. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Nah, ini belajar meloncat ya. Belajar meloncat.
seperti kelinci. Mereka pun tiba di rumah Benny. Ayah Benny sedang duduk di teras rumah. Benny meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Benny lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter. Ini ya kata ayah Benny apa? Anak-anak perhatikan baik-baik, amati cara saya meloncat dan mendarat. Siap. Nah, ini ayah Benny ya mengajari cara meloncat dan cara mendarat yang benar dan tepat. Posisi 1 seperti ini ya, posisi 2, posisi 3, dan posisi 4. Nah, begini ya. Jadi mereka meloncat seperti ini, meloncati sandal ya. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah, belajar meloncat, diikuti cara-cara ini ya. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Benny. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat. Nah, seperti ini ya. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah cara meloncat. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Benny? Lakukanlah bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, nanti anak-anak bisa mencobanya ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kita belajar tentang apa tadi? Yang pertama, bersatu ya, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan ya. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan ketika di rumahnya ada gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan sampah. Anak-anak bisa ikut bergabung ya dengan orang tuanya, dengan tetangga-tetangganya, saling bersatu bersama bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar ya. Nah, yang kedua tadi apa? Tentang menuliskan ya, kita mendapatkan informasi terbaru tentang iklim dan cuaca. Apa itu iklim, apa itu cuaca? Nah, nanti anak-anak bisa pahami lagi ya, apa itu cuaca, apa itu iklim. Nah, oke, sekian pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Kalau pintu rumah harus tetap semangat belajar.